Irjen Pol Ahmad Lutfi diputasi ditugaskan ke Kemendak. Yaya Sukawi maju calon wali kota Semarang. Sedekah laut warga nelayan Karangsari Kendal. Selamat sore pemirsa, hari ini edisi Senin 29 Juli 2024 kembali hadir menemani Anda. Selain berita hangat tadi, beragam berita aktual lainnya akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya, Puji Lestari. Berikut chatting hari ini selengkapnya. Pemirsa, tim Resmob Polrestabes Semarang meringkus 6 orang dalam kasus pengeroyokan di Stadion Citarum. Pengeroyokan terjadi karena salah paham. Video yang beredar di media sosial ini merekam peristiwa pengeroyokan yang dilakukan sekelompok pemuda bersepeda motor terhadap Suranto, warga Purwodinatan, di depan Stadion Citarum Semarang. Akibat pengeroyokan, korban mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Pengeroyokan terjadi di saat korban berupaya membubarkan tawuran dua kelompok pemuda di lokasi kejadian. Satu kelompok dapat dihalau, sementara dari kelompok para tersangka merasa kesal sehingga mengeroyok korban. Para tersangka yang berhasil diamankan merupakan warga Melati Baru, Kota Semarang. Keributan di tempat ini. Nah, setelah korban memberikan larangan tersebut, para terpelapor ini, yaitu ada 10 orang pada saat kita amankan, itu tidak terima ditegur, sehingga menyerang korban dengan cara melempari batu yang ada di seputaran TKP. Nah, selain dengan batu, ini juga menggunakan gesper, ikat pinggang. Akibat pengeroyokan tersebut, korban sempat terjatuh dan dilarikan ke rumah sakit Panti Wilasa Citarum. Korban mengalami luka memar akibat terkena gesper dan batu. Polisi sempat menangkap 10 orang pelaku, namun dari hasil pemeriksaan 6 orang ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka mengaku saat kejadian dalam kondisi mabuk usai dari tempat karaoke. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 1 ayat 70 dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Semarang, Inovan, Pelikat TV melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo merotasi jabatan di lingkungan Polri. Salah satu yang dirotasi adalah Irjen Pol Ahmad Lutfi yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah. Dalam surat telegram Kapolri tanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Asisten Kapolri Bidang SDM, Irjen Pol Dedi Prasetyo, disebutkan Irjen Ahmad Lutfi dimutasi sebagai Pati Itwasum untuk penugasan pada Kementerian Perdagangan. Posisi Irjen Ahmad Lutfi sebagai Kapolda Jawa Tengah digantikan oleh Brigjen Ribut Hari Wibowo. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi dimutasi ke Pati Itwasum untuk penugasan di Kementerian Perdagangan atau Kemendak. Mutasi itu tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST-7-7-Kap-2024 tanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Berdasarkan surat telegram Kapolri tersebut, Irjen Pol Ahmad Lutfi dimutasi dari jabatan Kapolda Jawa Tengah ke Pati Itwasum untuk penugasan di Kementerian Perdagangan atau Kemendak. Sebagai penggantinya, Brigjen Pol Ribut Hari Wibowo yang sebelumnya menjabat Karobinkar SSDM Polri diangkat sebagai Kapolda Jawa Tengah. Sosok Ahmad Lutfi sendiri digadang-gadang menjadi calon terkuat dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Untuk diketahui, sejumlah parpol telah mendeklarasikan dukungannya mengusung Ahmad Lutfi mulai dari PAN, Golkar, Gerindra, dan PSI.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep mengatakan dirinya optimis peluang menang di Jawa Tengah lebih besar dibanding jika maju di Jakarta. Kaisang mengatakan berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, elektabilitasnya menempati posisi teratas pada Pilkada Jateng 2024, sementara elektabilitasnya di Pilgub Jakarta rendah. Saat ditanya soal wacana duet Kaisang Pangarep dan Irjen Pol Ahmad Lutfi, dirinya hanya mengatakan Kapolda Jawa Tengah tersebut memiliki track record yang bagus dan sudah pantas memimpin Jawa Tengah. Tim Liputan Lingkar TV. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sutrasno Rembang, zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi, bersih dan melayani. Selamat Hari Jadi ke-283 Kabupaten Rembang. Kabupaten Rembang, gemilang menuju Indonesia Emas. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongrejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile,
Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Iya loh, lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget sih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Pemilihan kepala daerah akan segera dilaksanakan pada bulan November mendatang. Dan berikut rangkuman informasi Pilkada hari ini dalam Kebiar Pilkada 2024. Pemirsa, Alamsyah Satya Negara Sukawijaya atau yang dikenal dengan Yoyok Sukawi turut meramaikan bursa bakal calon wali kota pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pilwalkot Semarang 2024. CEO PSIS Semarang ini maju menjadi bakal calon wali kota setelah mendapatkan dukungan dari 6 partai politik di kota Semarang yang diberi nama dengan Koalisi Semarang Maju. DP kalau di kantor namanya Bapak Dedi, dan fraksi. 6 partai politik yakni Partai Demokrat, PKB, PAN, PKS, P3, dan Nasdem mendeklarasikan dukungan kepada Yoyok Sukawi untuk maju di pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pilwalkot Semarang 2024. Mengawali acara, perwakilan dari 6 parpol menyampaikan sambutan secara berurutan. Kemudian pembacaan nota Koalisi Semarang Maju. Para pimpinan parpol yang menamakan sebagai Koalisi Semarang Maju sepakat mengusung Chief Executive Officer atau CEO PSIS sebagai bakal calon wali kota Semarang. Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan visi misi yang sama serta melalui proses yang sangat panjang, PKS memutuskan untuk mengusung Yoyok Sukawi maju di Pilwalkot Semarang 2024. Secara real di lapangan, Mas Yoyok sudah biasa mengelola PSIS dan supporter. Yang ketiga, berdasarkan survei yang kita adakan ya, dari lembaga profesional, ya Mas Yoyok memang menempati peringkat pertama setelah incumbent dan dengan kondisi ini sehingga ya kita yakin yang didukung kita partai koalisi itu tentu calon wali kota yang menang. Sementara itu, Yoyok Sukawi menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan partai politik Koalisi Semarang Maju terhadap dirinya untuk maju sebagai bakal calon wali kota Semarang. Mas, ini kan cukup banyak ya jumlah kursi, 20 kursi. Nah, mungkin optimis untuk menang nggak Mas di Pilwalkot tahun ini? Walaupun kursi yang sudah terbentuk di partai Koalisi Semarang Maju ini, tapi kami masih membutuhkan sahabat-sahabat kita yang masih di luar koalisi. Saya masih berharap teman-teman yang ada di luar segera bergabung. Semakin banyak partai, tentu saja akan semakin banyak kekuatan kita untuk memastikan kemenangan itu. Ada melakukan lobby koalisi, sudah melakukan komunikasi dengan Gerindra, terus dan lainnya, Golkar, Mas? Saya sudah melakukan komunikasi dengan semua partai, baik yang di dalam koalisi maupun yang belum bergabung koalisi. Dengan deklarasinya Yoyok Sukawi maju Pilwalkot Kota Semarang, setidaknya sudah ada 2 nama bakal calon wali kota Semarang. Sebelumnya pada 13 Juli lalu, Bupati Kendal DKM Ganinduto dideklarasikan maju Pilwalkot Semarang Koalisi Parpol Golkar dan PSI.
Sementara itu kandidat petahana yang juga politisi PDIP Hefyarita Gunariyati Rahayu justru tengah dipusingkan dengan kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Dari Semarang Indufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Partai Hanura Rembang menyoroti tidak adanya logo partai pada desain kaos koalisi saat deklarasi Harno Hanis sebagai pasangan bakal calon Bupati dan calon Wakil Bupati Rembang 2024 hingga 2029. Sorotan tersebut disampaikan oleh Sekretaris DPC Partai Hanura Rembang, Dumadiono. Dirinya mengaku kaget Hanura yang memutuskan masuk koalisi. Namun saat deklarasi terdapat atribut yakni kaos yang tidak menyertakan logo partainya. Dumadiono masih nyalir kemungkinan lantaran Partai Hanura yang terlambat masuk dalam koalisi Harno Hanis. Pertanyaan teman-teman yang bertanya-tanya terkait adanya kaos deklarasi yang tadi, Pak. Kok nggak ada logo Hanura itu? Tanggapan Pak seperti apa? Ya, karena yang pertama, ini kan Hanura itu bergabung di koalisi harmonis ini kan di titik terakhir, sehingga mungkin bisa jadi kemungkinan yang utama itu adalah terlanjur cetak. Kita belum gabung tapi kalau sudah jadi itu juga bisa. Selanjutnya saat ditanyakan oleh awak media terkait pertanda dan ke depan sikap Partai Hanura, Dumadiono mengatakan hal tersebut akan diputuskan sebelum tanggal 27 Agustus 2024. Sebagai informasi, pada pasangan Harno Hanis resmi dideklarasikan untuk menjadi bakal calon Bupati dan calon Wakil Bupati Rembang 2024 hingga 2029. Koalisi ini didukung oleh Partai Demokrat, Nasdem, Golkar, Gerindra, PKB, dan Hanura. Dari Rembang, Fikrio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, permasalahan warga desa Puncel, Kecamatan Dukuhsuti Pati terkait operasional Hotel De Ayana dibahas bersama dalam sebuah audiensi yang dimediasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu DPMPTSP Pati Senin siang. Dalam audiensi tersebut dihadiri oleh unsur desa, kecamatan, dan pemilik hotel. Dalam audiensi tersebut hadir dari unsur desa, kecamatan, pemilik hotel, dan pejabat DPMPTSP Pati. Dalam audiensi tersebut, Kepala Desa Puncel Sutiono menuturkan masyarakat desa bersikeras agar operasional Hotel De Ayana dihentikan. Pihak desa menduga operasional hotel akan digunakan untuk hal-hal yang kurang baik. Pihaknya berharap permasalahan ini dapat segera usai, permintaan masyarakat dapat terakomodir, sehingga kehidupan masyarakat desa Puncel kembali nyaman. Seruan masyarakat itu, masyarakat khususnya ya pengennya pokoknya tembung pokoknya itu harus ditutup. Nah ini repotnya saya selaku penanggung jawab ya bingung kategori pokoknya, padahal di satu sisi Mas Eko itu izinnya sudah resmi kan itu. Ini perlu proses untuk mungkin nanti atau pembatalan dan lain sebagainya. Menanggapi penolakan warga tersebut, pemilik hotel Eko Suprayitno mengklaim telah mengantongi perizinan yang legal. Sementara itu turut hadir Camat Tugas Setia Gus Sunarko menyatakan turut mengakomodir dan mengawal segala bentuk kepentingan masyarakat selagi tidak melanggar aturan. Sesuai dengan program saya, wujud ke rakyat Tekopen BPJT Kajen, apapun yang diinginkan oleh masyarakat, apapun lah, selama itu tidak melanggar aturan dan memang itu untuk kepentingan masyarakat, akan saya kawal, akan saya bantu untuk mewujudkan. Kenapa? Karena pada hakikatnya dalam proses pembangunan, proses pelayanan, proses pemberdayaan dalam pemerintahan itu kita harus ini menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat. Masyarakat harus patuh hukum, tetapi hukum tidak boleh abai terhadap aspirasi masyarakat. Karena pada hakikatnya yang diatur itu masyarakat. Aturan itu untuk kepentingan masyarakat. Tentunya sangat tidak baik ketika antara aturan dengan kepentingan masyarakat berbeda. Yang namanya permasalahan, yang namanya perbedaan pemahaman, pendapat itu suatu hal yang lumrah. Yang penting adalah penanganannya jangan sampai tidak kondusif dan jangan sampai tidak menyelesaikan permasalahan. Pihaknya menambahkan dari hasil audiensi, pemilik hotel meminta waktu untuk menindaklanjuti surat pernyataan agar menutup sementara operasional hotel sebagai lanjutan demonstrasi 12 Juli lalu yang tidak kondusif.
Sementara itu, fungsi pengawasan bakal dilakukan oleh OPD terkait perizinan di Hotel The Ayana. Pihaknya berharap permasalahan ini dapat ditangani secara objektif dan profesional, sehingga kepentingan pemilik hotel dan kepentingan masyarakat dapat selaras dan sama-sama sejalan. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, DPP TSP Pati beberkan operasional Hotel The Ayana telah mengantongi izin lengkap. Namun demikian, pengajuan pemberhentian operasional harus melalui aplikasi OSS oleh pemilik usaha. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPP TSP Pati Riyoso menyatakan operasional Hotel The Ayana di Desa Puncak, Kecamatan Dukaseti Pati telah mengantongi izin. Meski telah menyatakan bakal menutup operasional hotel, hal ini serta-merta pemilik bisa otomatis menutup usaha. Menurut Riyoso, mekanisme penutupan harus melalui aplikasi OSS oleh pemilik usaha yang perlu diverifikasi oleh pihak kementerian. Kalau itu yang menutup bukan lewat online, itu bukan pemiliknya langsung di akunnya, itu tidak bisa. Sehingga kita lewat mekanisme yang ada itu adalah nanti ada penjadwalan. Setelah dijadwalkan itu 7 hari setelah penjadwalan itu dapat surat dari kementerian. Jadi surat tugas kita itu betul dari kementerian, Mbak ya. Itu dari kementerian, kemudian kita lakukan pengawasan di sana. Begitu seterusnya, nanti poin-poin atau hal-hal apa yang perlu di-upload mengikuti tadi susulan atau desakan warga kita lakukan. Sementara itu, pemilik Hotel The Ayana Eko Suprayitno menuturkan sebelumnya telah mengurus perizinan lengkap agar Hotel The Ayana dapat beroperasi dengan sasaran nasional. Beragam manfaat juga dapat dirasakan, mulai dari harga tanah di wilayah tersebut semakin naik, membuka lapangan pekerjaan, memberikan pengunjung objek wisata manik, benteng Portugis, dan lainnya, serta penginapan. Karena dengan keadaan kondisi yang tidak memungkinkan. Aku ingin berangkulan, aku ingin tenang, aku ingin supaya kita selalu silaturahmi dengan baik, nggak mau ontok-ontokan. Ayo kita sama-sama nasionalis, jangan sampai menyebutkan orang. Ini baratno misalnya panjenengan jadi saya. Pihak hotel bersikukuh memperjuangkan agar Hotel The Ayana tetap beroperasi, lantaran telah mengeluarkan banyak dana untuk pembangunan fasilitas hotel ini. Tak hanya itu, pihak hotel pun siap jika operasional hotel mendapatkan pengawasan. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sutrisno Rembang, zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi, bersih dan melayani. Selamat Hari Jadi ke-283 Kabupaten Rembang. Kabupaten Rembang, Gemilang menuju Indonesia Emas.
Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongorejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih program yang saat ini ya, kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Iya loh, lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Pemirsa, peringatan Hari Jadi ke-419 Kabupaten Kendal yang jatuh pada tanggal 28 Juli 2024 digelar dengan upacara istimewa. Dalam sambutannya, Bupati Diko M. Kaninduto mengisyaratkan pamit di akhir masa jabatannya. Sementara istri Bupati, Caca Feredika, terlihat menangis akan meninggalkan Kabupaten Kendal. Bupati mengenakan pakaian adat Jawa, mengenakan beskap dan mengenakan songkok sikapan adat Surakarta. Pada upacara peringatan Hari Jadi ke-419 Kabupaten Kendal, Bupati bersama dengan istri dikawal sejumlah serikandi kepala dinas dan OPD serta para seniman dan permadani Kabupaten Kendal dari Pringgitan menuju alun-alun Kendal. Seluruh peserta mengenalkan pakaian adat Jawa kecuali para pelajar. Nuansa Jawa sangat kental, namun dalam sambutan Bupati tidak dibacakan menggunakan bahasa Jawa. Dalam sambutannya, Bupati mengajak semua masyarakat Kabupaten Kendal dan para ASN untuk selalu meningkatkan pelayanan dan kemajuan Kabupaten Kendal yang sudah baik, agar ditingkatkan lebih baik lagi, dan yang belum baik bisa menyesuaikan menjadi baik.
Pada masa kepemimpinan Diko M. Duto, di 3 tahun terakhir Kabupaten Kendal banyak mengalami perubahan dan peningkatan seperti alun-alun Kalimungu menjadi RTH dan tidak merubah lahan, alun-alun Boja, perpustakaan daerah, dan lain sebagainya. Masyarakat yang semakin sejahtera dan yang terpenting bisa guyup rukun, semuanya saling membantu, saling menolong, saling mensupport satu dengan yang lainnya. Seluruh elemen masyarakat memiliki kesamaan visi untuk bersama-sama membangun Kendal lebih baik. Karena membangun sebuah daerah itu bukan hanya pemerintahannya saja, bukan hanya TNI Polri-nya saja, tapi seluruh elemen masyarakat juga harus terlibat untuk bersama-sama memajukan daerah kita yang ada di Kendal. Tentunya kalau PR masih ada banyak yang belum kita selesaikan, tapi kan kita sudah memiliki blueprint ya di pemerintahan Kabupaten Kendal. Tinggal mana yang harus diselesaikan, udah ada, mana yang prioritas sudah ada, tinggal dilanjutkan saja. Sementara istri Bupati Kendal, Caca Veredika, sempat meneteskan air mata ketika di akhir masa jabatan suaminya menjadi Bupati Kendal. Dirinya memiliki kesan mendalam atas kebersamaan yang sudah terjalin selama ini. Paling ngelihat masyarakat tuh happy, mukanya tuh seneng, sumringah gitu. Makanya kenapa kita selalu buka rumah kita, rumah dinas tuh dibuka buat masyarakat gitu. Karena apalagi yang bisa kita kasih ke mereka kalau bukan kebahagiaan gitu. Jadi rumah kita Masya Allah besar banget, luas banget. Itu kan juga ya dari pajak masyarakat juga. Jadi kalau masyarakat bisa menikmati juga kita bahagia. Caca menambahkan Indonesia tidak akan pernah maju jika tidak dimulai dari daerah-daerah tingkat 2 terlebih dahulu. Dan seorang pemimpin harus mementingkan masyarakat, tidak ada kepentingan partai maupun dirinya sendiri. Dari Kendal, Wahyudi, Lengkar TV melaporkan. Pemirsa Kampung Nelayan di Kelurahan Karangsari Kendal menggelar budaya sedekah laut. Sedekah laut ini dimulai dengan pawai karnaval dan atraksi seni budaya yang memukau di kawasan tempat pelelangan ikan atau TPI Karangsari. Acara yang dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai kalangan menciptakan suasana penuh semangat dan kebersamaan. Tujuan dari gelar budaya sedekah laut ini untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil laut yang mereka peroleh, serta memohon keberkahan agar hasil tangkapan ikan semakin berlimpah. Selain itu, acara ini juga bertujuan mempererat tali silaturahmi antar warga, membangkitkan semangat gotong royong, dan melestarikan budaya lokal yang kental dengan nilai-nilai tradisi maritim. Per RT yang ada di lingkungan RW 05 Kelurahan Karangsari. Tema budaya tahun 2024 ini adalah membudayakan masyarakat dalam berkebudayaan. Gelar budaya dan sedekah laut di Kampung Nelayan Karangsari ini sudah menjadi agenda rutin tiap tahun, khususnya masyarakat nelayan di RW 5. Dengan mengadakan sedekah laut, harapannya agar para nelayan mendapatkan hasil laut yang baik, sehingga bisa meningkatkan perekonomian dan hidup makmur sejahtera. Dengan semangat kebersamaan dan tradisi yang terus dilestarikan, gelar budaya sedekah laut di Kelurahan Karangsari menjadi simbol harapan akan masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat nelayan. Dari Kendal, Wahyudi, Lengkar TV melaporkan. Pemirsa, pesona stalaktit dan stalagmit Goa Larangan yang berada di Desa Larangan, Kecamatan Tambak, Romo Pati layak untuk dikunjungi. Selain ornamen tersebut, di sini pengunjung bakal dimanjakan dengan keindahan lubang di langit goa yang terpancar sinar matahari. Siapa sangka di Desa Larangan, Kecamatan Tambak, Romo Pati memiliki keindahan stalagmit yang menempel pada dinding Gua Larangan. Lokasi objek wisata ini berjarak 20 km dengan estimasi sekitar 35 menit dari pusat ibu kota Kabupaten Pati. Pengunjung harus menaiki anak tangga dan menuruni tangga ketika tiba di mulut gua. Dia tarik di ujung bagian gua terdapat lubang sehingga cahaya matahari dapat masuk ke dalam gua, sehingga kerap dijadikan spot ikonik pengunjung yang datang. Salah satu pengunjung asal Kudus, Raden, mengaku berkunjung ke Gua Larangan untuk menikmati pesona stalagmit yang ia ketahui dari sosial media. Menurutnya, wisata ini cocok membuat konten fotografi, camping, dan sebagainya. Pemandangannya bagus, makanya saya tertarik dari Kudus datang ke sini untuk mencoba langsung. Ternyata memang menarik, jadi bentuk gua yang kita bisa menyusuri ke dalamnya dan
ada satu titik yang memang itu bisa melihat ke atas, jadi memberi kesan tersendiri. Ketua Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Pati Krisna menuturkan, pesona menyusuri Gua Larangan sebelah timur dapat menemui sumber mata air. Ketika ke sebelah selatan, pengunjung dapat menikmati stalaktit dan stalagmit. Kalau berjalan ke sebelah selatan, itu masih panjang lagi karena di dalam itu banyak potensi yang bagus, yaitu dari stalaktit dan stalagmit. Adapun yang di depan itu memang dirusak karena apa? Mereka itu ada fosfat, kandungan fosfatnya banyak. Pihaknya menambahkan meski telah dikelola masyarakat, namun perlu adanya penambahan lampu untuk menambah kesan artistik serta perbaikan akses jalan. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Demikian chatting hari ini pemirsa, saya Puji Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.